Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Internet and Marketing Mix bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya menjelaskan tentang pemahaman awal mengenai marketing mix dan pengaruh internet di dalam marketing secara umum. Di bagian ini ya saya awali dengan secara umum ya marketing task ya atau tugas dari pihak marketing, bahwa seharusnya ya secara umum pihak marketing harus memahami terlebih dulu siapa customer potensialnya, siapa pasarnya, yang nanti kemudian bersambung ke segmentasi, targeting, positioning. Kemudian akhirnya mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dari customer itu. Yang ini seharusnya didapatkan dari market research atau riset pasar. Mendapatkan informasi, mendapatkan customer potensial, otomatis mampu ya memahami kebutuhan dari customer itu dan menyesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di marketing mix atau 4P atau 7P, terserah mau menggunakan yang mana. Sehingga pihak marketing itu memiliki konsep ya. Konsep mengenai marketing mix yang ada gitu ya. Kalau yang ini sambil dari Kotler masih yang buku lama jadi masih 4P belum 7. Dan pada akhirnya itu bisa memuaskan customer meskipun kata-kata satisfying atau memuaskan itu sangat nisbi ya, sangat rentan. Karena definisi puas di tiap orang itu tidak mungkin berbeda. Tetapi yang paling penting adalah dari 4P tadi itu mampu mendapatkan informasi yang baik, mampu mendapatkan ide mengenai apa yang harus ditawarkan, apa yang harus dipenuhi gitu untuk memasarkan produk yang dimiliki. Sehingga marketnya tidak lewat gitu ya. Kalau Anda cek lagi di video sebelumnya atau di materi sebelumnya mengenai digital marketing misalnya gitu, saya contohkan beberapa kasus ya, misalnya universitas apa, masang di mana, ya segmennya siapa. Kalau politeknik ya paling tepat seharusnya di SMK begitu, yang sama-sama vokasi, yang di situ ada potensial konsumernya, ada marketnya di situ. Apakah nggak boleh masang di SMA umum? Ya boleh, nggak ada yang melarang begitu. Tetapi harus dilihat dulu SMA-nya juga seperti apa gitu. SMA negeri atau SMA swasta yang segmennya siapa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Kalau menengah ke atas ya itu bukan potensial konsumer kalau menurut saya bagi politeknik ya. Tapi kalau menengah ke bawah mungkin itu sangat potensial. Jadi memang itu yang harus dipahami terlebih dulu. Nah, hal yang terjadi nanti sama juga waktu di internet marketing. Sehingga di dalam internet marketing atau digital marketing, di dalam produk yang tersedia, maka seharusnya ada produk-produk baru, new product. Nah, produknya sama, Pak. Nah, itu nanti yang terjadi. Kalau memang produknya sama, ada new delivery mechanism. Apalagi di masa pandemi seperti ini, begitu ya. Semuanya serba online, kirim jarak jauh, menghindari kontak, meminimalkan tatap muka, misalnya begitu, ada new delivery mechanism. Hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan
Akhirnya terpikirkan, ya contoh misalnya, ya baru beberapa bulan kemarin ya, pada saat awal-awal pandemi ini, ada salah seorang mantan mahasiswa saya yang berpindah haluan gitu ya. Sebelumnya dia buka bengkel dan di bisnis pariwisata, kemudian pariwisata tutup karena pandemi, maka dia beralih ke kuliner. Tetapi karena dia tinggal di satu kota yang dalam tanda kutip tidak terlalu potensial customernya untuk kuliner yang dia buat, gitu ya, karena harganya dan segala macam, sedangkan kota yang dia tempati dalam tanda kutip kecil, bukan customernya dia begitu, maka dia berimprovisasi untuk mengirim kulinernya tadi dalam bentuk setengah matang, yang pengirimannya juga sedikit unik gitu ya, melalui kereta api harus diambil, harus dengan kuantitas sekian sekian sekian, dan akhirnya menyasar B2B, business to business. Kalau bahasa Jawa sederhananya kulaan begitu, bukan untuk end user, untuk dijual lagi. Ada mekanisme baru, tidak seperti marketplace biasa ya, dikirim gitu lewat ekspedisi umum ya, ekspedisi retail gitu seperti JNT, JNE, kantor pos, tidak. Tapi dia ngirim dalam partai yang lumayan besar sebenarnya. Satu hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, produknya sama, tidak ada new product, tetapi new delivery mechanism. Itu salah satu impact yang mungkin kelihatan ya. Price, dynamic pricing, comparison pricing, barter, bidding. Kalau bidding mungkin kalau di Indonesia kurang populer ya. eBay dan teman-temannya itu kita jarang kalau di Indonesia, meskipun konsumennya ada tetapi tidak populer ya kalau di Indonesia. Termasuk sistem barter ini ada tetapi juga tidak populer. Yang ada adalah comparison. Setelah ada marketplace, mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada dan teman-temannya, nah akhirnya semua bisa dibandingkan. Kita mencari sesuatu misalnya sekarang apa yang sedang ngetren itu, kalau di masa pandemi seperti ini, hand sanitizer misalnya gitu ya, kemarin saya beli juga begitu. Dengan mudahnya begitu saya mencari perbandingan, comparison pricing. Begitu diklik satu tombol, harga termurah diurutkan, sorting, ketemu udah yang paling murah. Dan pada saat itu sorting, saya kan juga tidak langsung percaya bahwa harga yang termurah itu yang terbaik. Saya kan akan tetap scroll ke bawah. Oh ternyata ada yang tidak terlalu murah, tapi ukurannya lebih besar, lokasinya lebih dekat, sehingga ongkos kirimnya lebih kecil, misalnya begitu. Akhirnya muncul apa? Muncul dynamic pricing. Ada yang model bundling, dikemas, misalnya kalau beli yang 50 mili ditambah yang 100 mili, maka harganya menjadi seperti ini. Kemudian kalau di marketplace sekarang sudah umum gitu ya, kalau beli dalam jumlah sekian maka dapat free ongkir sekian, kalau beli sekian maka dapat bonus atau dapat diskon sekian persen, kalau beli dalam jumlah sekian maka akan mendapatkan voucher sekian atau cashback sekian. Nah akhirnya keluar dynamic pricing yang bahkan yang jual pun kadang juga kaget, oh ya bisa ya gitu. Termasuk saya kalau sebagai seller ya sama gitu. Pada menjual buku kemudian tiba-tiba ya, oh ya ternyata bisa dipaket ya. Akhirnya saya membuat paket begitu, ada harga yang berubah. Yang dari sisi saya begitu, kalau saya sebagai seller itu tidak banyak mengurangi kok ya dari profit. Tetapi dari sisi customer itu akan mendapat atau seakan-akan mendapatkan satu keuntungan yang besar begitu. Ya. Place, direct distribution of digital product, pulsa misalnya. Anda bisa membayangkan gitu ya, mungkin ya
jangan lama-lama ya, 3 atau 4 tahun yang lalu gitu, begitu menjamurnya orang jualan pulsa, yang sekarang mulai tergerus dengan payment gateway, mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Dana, OVO, GoPay, semuanya jual pulsa. Digital product yang merubah ya. Tapi orang jual pulsa itu masih laku kok, Pak. Iya, masih laku. Ya. Tapi sampai kapan? Kan ada direct distribution tanpa pihak ketiga loh di situ. Bahkan pihak provider pun mulai melancarkan distribusi direct. Begitu. Termasuk di dalamnya buku. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di belakang. Nah, saat distribusi ini berubah arah begitu, maka bidang keilmuan supply chain management menjadi sangat vital, menjadi sangat penting. Ya. Saya tidak membahas supply chain management di bab ini. Nanti ada di bab yang berbeda. Kalau yang di program studi lain gitu, supply chain management ini menjadi mata kuliah yang tersendiri ya, karena memang pembahasannya panjang dan lebar. Dan akhirnya ada channel integration. Ada all in one place untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Itu yang berbeda dari adanya internet di marketing mix. Termasuk promotion yang sudah saya bahas di bagian sebelumnya, digital marketing. Ada new communication media, ada advertising effort ya. Termasuk nanti yang saya bahas di praktikum bagi Anda yang ikut di mata kuliah saya. Itu untuk sementara di bagian kedua dari internet and marketing mix. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.